Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatwasari dari kelas Psikologi B NIM 45240912228. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami jenis-jenis karya tulis. Karya tulis adalah sebuah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, atau hasil penelitian. Jenis-jenis karya tulis terbagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya yang didasarkan pada penelitian, fakta, dan data yang dapat diuji kebenarannya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah adalah objektif, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baku. Karya tulis non-ilmiah adalah karya yang lebih bersifat subjektif dan tidak selalu menggunakan data yang konkret. Nah, karya ini lebih mengedepankan kreativitas dan ekspresi diri penulis. Karya tulis itu seperti cerita yang kita tulis, tapi dia lebih serius dan biasanya mempunyai tujuan tertentu. Contoh karya tulis ilmiah, artikel jurnal seperti analisis sentimen netizen terhadap kebijakan pemerintahan dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, artikel jurnal ini akan menyajikan hasil penelitian yang telah melalui proses review oleh para ahli di bidangnya. Contoh karya tulis non-ilmiah, novel seperti Aku Tidak Membenci Hujan, karya Sri Puji Hartini yang mengisahkan tentang seorang anak yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri. Adapun perbedaan antara karya tulis ilmiah maupun non-ilmiah dalam ciri-ciri dalam bahasa, karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang formal, objektif, dan baku, sedangkan non-ilmiah itu menggunakan bahasa yang bebas, variatif, dan bisa subjektif. Adapun tujuan dari karya ilmiah dan non-ilmiah, karya ilmiah itu menyampaikan hasil penelitian dan analisis, sedangkan non-ilmiah itu menginformasi, menghibur, dan mempengaruhi. Nah, struktur karya ilmiah itu terstruktur, ada pendahuluan, isi, dan penutup, sedangkan non-ilmiah strukturnya lebih fleksibel. Data karya ilmiah yaitu berdasarkan data dan fakta yang valid, sedangkan non-ilmiah lebih banyak menggunakan opini dan pengalaman pribadi. Adapun tujuan dalam karya tulis, yaitu tujuan karya tulis itu sangat beragam dan tergantung pada konteksnya. Nah, yang terpenting adalah kita jelas dengan tujuan kita sebelum kita menulis. Nah, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Adapun karya tulis yang mudah dipahami yaitu artikel berita, blog pribadi, dan buku pelajaran. Sebuah karya tulis yang mudah dipahami adalah karya tulis yang berhasil menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan menarik bagi pembaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan kita dalam menulis karya ilmiah yaitu bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu
sederhana dan jelas. Kalimatnya itu tidak berbelit-belit. Dan kedua yaitu konsisten, menghindari penggunaan kata-kata yang memiliki banyak arti dan kalimat yang membingungkan. Yang kedua yaitu struktur yang jelas, pengorganisasian secara logis, ide-ide disusun secara sistematis dan logis. Yang kedua itu penggunaan judul dan subjudul yang jelas membantu pembaca mengidentifikasi bagian-bagian yang penting dalam teks. Yang terakhir, transisi yang lancar. Yang ketiga, isi yang relevan. Itu topik, fokus pada topik utama, tidak menyimpang dari topik utama. Menggunakan contoh ilustrasi atau analogi membantu pembaca memahami konsep yang abstrak dan menghindari informasi yang berlebihan dapat membuat pembaca menjadi bingung. 4. Gaya penulisan. Penggunaan kalimat yang aktif dan gaya penulisan yang menarik membuat pembaca tidak cepat bosan. Menggunakan sudut pandang personal untuk membuat tulisan lebih hidup dan dekat dengan pembaca, dan sesuaikan dengan target pembaca. Yang kelima itu tata letak dan desain. Itu font yang mudah dibaca, spasi yang cukup, dan penggunaan gambar atau grafik. Struktur karya tulis, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Tips menulis karya ilmiah yang baik. Pertama, tahap persiapan. Tentukan topik, melakukan riset, dan buat kerangka tulisan. Proses penulisan yaitu buat pendahuluan yang menarik, kembangkan isi dengan jelas dan runtut, buat paragraf yang kohesif, gunakan bahasa yang bervariasi, perhatikan tata letak dan ejaan, buat kesimpulan yang kuat. Setelah penulisan itu revisi, minta pendapat orang lain, edit, perbaiki gaya bahasa, struktur kalimat, dan tata letak tulisan. Jenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, skripsi, artikel, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Jenis-jenis non-ilmiah itu seperti novel, puisi, naskah cerita, dongeng, drama, anekdot, roman. Nah, pena adalah pedang belajar karya tulis itu penting karena dapat memberikan banyak manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, dengan menguasai keterampilan menulis itu kita bisa menjadi komunikator yang efektif, pembelajar yang aktif, dan individu yang percaya diri. Ketika kita punya harapan, kita dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan hidup. Kunci kesuksesan dalam menulis adalah latihan yang konsisten dan terus belajar. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.